Saat kami meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan Yesus atas perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan mempersatukan kami di tempat ini, di waktu dan kesempatan ini, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman. Bapa, Kau punya Roh Kudus, utuslah bagi kami semuanya hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar kebenaran firman, hati kami tertuju kepada Tuhan. Pikiran, pendengaran kami disempurnakan. Terima kasih Tuhan, Kau yang melayakkan kami pagi hari ini dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Dan biarlah Tuhan, atas kebenaran firman-Mu menyempurnakan keberadaan kami pagi hari ini, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami, berkuasa atas tempat ini, berkuasa atas kebenaran firman. Kami menolak segala bentuk intervensi iblis yang mencoba mengganggu pikiran dan perasaan kami. Oleh sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membatalkan segala rencana si jahat. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami sukacita damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih bersukacita? Haleluya. Haleluya. Ya, harus begitu ya. Kita harus bersukacita, harus bersyukur. Karena kita tidak tahu saudaraku, kapan kita dipanggil Tuhan dan di mana waktunya Tuhan semuanya berjalan, ya. Maka itu waktu dan kesempatan yang sangat singkat ini kita pakai untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini banyak masalah-masalah kesehatan yang terganggu. Mungkin karena kemaraunya kelamaan, kita nggak tahu ya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kesehatan kita supaya tetap stabil. Di samping itu kita tetap berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, karena waktu berjalan terus, kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25. Ini saudaraku mungkin sudah bosan saudara mendengarkan perikop khotbah ini atau Injil ini, tetapi ini yang Tuhan anugerahkan bagi saya dalam 1 minggu ini, dan ini yang mau saya sampaikan. Karena ini cuma 40 ayat, jadi kita sama-sama aja bacanya ya. Nggak panjang soalnya, cuma 40 ya. Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Amin. Kita berbahagia semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Saudaraku, ini berbicara suatu peristiwa, suatu masalah yang dihadapi saat murid-murid Yesus bersama Yesus. Ini adalah menceritakan suatu perjalanan, saudaraku.
Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di dalam perjalanan dengan murid-murid? Saudara tahu? Karena pada saat itu Yesus belum disalibkan, Yesus menjadi manusia 100%. Jadi ada faktor kelelahan. Karena di awal, di ayat 1, ini menceritakan perjalanan Tuhan Yesus. Jadi mereka dari kota ke kota, desa ke desa berjalan, melayani. Sehingga mereka butuh istirahat. Saat Tuhan Yesus menyimpulkan untuk beristirahat, menghindari orang-orang, banyak yang datang kepadanya. Di saat itulah Tuhan merasakan kelelahan. Makanya dikatakan dia mengajak murid-muridnya di ayat yang ke-22. Mereka naik perahu, bukan naik kapal ya, perahu. Perahu itu berarti ukurannya jauh dari sebesar kapal. Dan pada zaman itu juga belum ada kapal sebesar sekarang. Waktu Tuhan Yesus sebagai manusia lahir di muka bumi ini. Nah, Tuhan Yesus mengajak. Ini menurut firman Tuhan di ayat 22. Mengajak mereka untuk bertolak. Artinya bertolak itu meninggalkan sejenak dari kegiatan-kegiatan yang Tuhan kerjakan. Makanya di dalam hidup ini pun saudara, kita jangan terlalu sibuk akan kehidupan kita. Bukan gak boleh sibuk, tetapi jangan karena kesibukan ini membuat kesehatan kita menjadi terganggu. Tadi di awal saya katakan faktor cuaca ini sangat memberatkan kita saat ini. Karena sudah berbulan-bulan saudaraku tidak hujan. Kalau bukan kita yang menjaga, apalagi kita kerjanya kerja keras, kalau kita tidak imbangin dengan protein dan istirahat, maka kita bisa terjatuh dalam sakit penyakit. Saudaraku, Tuhan Yesus ini mengajarkan di dalam suatu peristiwa, di dalam perikopnya dikatakan kan angin ribut diredakan. Jadi ini mengajarkan kepada kepada murid-muridnya oleh Tuhan Yesus supaya di dalam setiap kehidupan ini butuh waktu sejenak dari kegiatan-kegiatan rutinitas. Artinya kita berikan waktu kita yang terbaik untuk kesehatan kita, dan kita manfaatkan waktu istirahat itu untuk istirahat dan untuk Tuhan. Jadi saudaraku, saya buat judul khotbah pada pagi hari ini, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena di dalam perjalanan mereka ini, begitu mereka menyeberang danau itu, mereka dapat tantangan saudara. Apa tantangannya? Ada angin yang sangat mengganggu perjalanan mereka. Nah, kenapa saat itu begitu resah dan gelisah murid-murid? Padahal dia bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca sama saudaraku, dari awal sampai akhir cerita ini, ternyata saudara menggambarkan keimanan orang Kristen itu bukan dijamin dari dia agama Kristen. Kenapa saya katakan sedemikian? Mereka aja yang sudah tahu Tuhan Yesus masih mempertanyakan Tuhan Yesus. Tadi dia 25 kan, siapakah orangnya? Padahal dia sudah bersama-sama dengan raja di atas segala raja. Lalu apa akibatnya dengan kita sekarang? Kalau hanya KTP saja kita Kristen. Bisa terjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Yang punya kuasa, yang punya kerajaan sudah bersama-sama dengan kita. Tetapi itu tidak kita rasakan di dalam setiap kehidupan. Hati-hati saudara. Akibatnya kekhawatiran akan timbul. Mereka berjalan bersama Yesus, tetapi di saat badai menerpa perahu mereka, mereka khawatir saudara. Maka kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah dikatakan orang Kristen, maka kita harus belajar benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan hanya menjadi Kristen fotokopi. Jangan hanya menjadi orang Kristen KW. Ya kalau KW seperti itu saudaraku, orang ibadah kita ibadah, orang kerja kita kerja, orang makan kita makan. Apa bedanya dengan orang lain? Hati-hati saudara. Kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan ini, kita harus benar-benar mencerminkan sebagai teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya disebut
Kemanapun kita pergi harus jadi berkat. Jadi berkat itu saudaraku bukan harus kita bagi-bagi uang. Tidak seperti itu maksud Tuhan. Kita di dalam mengiring Tuhan itu, kita cerminkan dari dalam hidup kita ini. Menjadi gambaran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Pak Gembala kita sering bercerita di dalam mimbar ini tentang kebenaran ini. Firman yang hidup itu bukan firman yang tertulis yang di Alkitab aja. Harus benar-benar nyata dari dalam segi kehidupan kita. Satu kesaksian saudara. Saya bekerja saat ini di dalam perkuliahan. Ya, mungkin saudara tahu ya, di dalam perkuliahan. Saya punya teman orang Indramayu. Mungkin saudara tahu ya, kalau Indramayu itu bukan orang dari Kristen. Tetapi ada dampak selama saya berhubungan dengan dia, saya buat. Pertama, dampak yang saya bawa ke bapak ini. Dia setiap hari Minggu libur. Cara berkhotbah saya kepada dia nggak pakai firman yang saya bawa-bawa begini, ini ayat ini, nggak begitu. Saya tunjukkan dari dalam segi hidup saya. Saya bilang, saya kalau hari Minggu kenapa nggak mau ikut kerja? Saya bilang, karena tubuh saya ini butuh istirahat. Dan di ajaran Tuhan saya juga, setiap kita kerja 6 hari seminggu, 1 hari kita luangkan buat Tuhan. Saya bilang. Makanya sekarang kalau udah hari Sabtu begini, wah, dia mah nggak libur, dia ibadah. Nah, terus yang lain juga diledek sama dia. Wah, saya besok libur ibadah. Saudara, itu hal kecil. Yang kedua, dari orang yang sama, yang tadinya merokok. Saudaraku, mohon maaf ya, bapak-bapak, masih ada merokok di tempat ini, jangan tersinggung. Tapi mudah-mudahan dengan kata saya ini, saudara tersinggung jadi bertobat. Serius, saudara. Mudah-mudahan tersinggung jadi bertobat. Dampak dari saya, ada namanya Pak Musa, orangnya gemuk, istrinya kerja di STTD. Gara-gara orang ini nih katanya ini berubah. Bayangkan saudara, gara-gara orang ini. Maksudnya untuk saya, gara-gara si Marbun ini orang ini jadi berubah. Ya kita doakan terus, mudah-mudahan nanti bisa jadi pengikut Kristus. Jadi di dalam segala perkara permasalahan itu, jangan kita membawa dampak yang negatif kepada orang lain. Kita bawa negatif yang positif. Lalu saya bilang, kita kerja sama-sama, saya bilang. Ya memang beda pangkat ya kan. Ibaratnya dia bos saya kan begitu. Saya anak buah dia. Tetapi saya bisa komunikasi dengan baik. Udahlah, berhentilah merokok, saya bilang. Kenapa saya katakan berhenti? Karena itu tidak membangun di dalam kesehatan tubuhmu. Itu akan mengurangi, saya bilang. Itu yang pertama. Kedua, ngapain kau capek-capek kerja cari duit tiap hari, kamu bakar. Coba, secara sehat dulu kita berpikir, saya bilang. Tapi kita sambil kerja nih, enggak sambil kerja. Renungkan aja, saya bilang. Kamu kerja, kamu bela-belain sampai kamu nggak beli, istilahnya maaf katakan beli susu anak demi rokok, dibela-belain. Akhirnya saudaraku, dia menyerah. Benar Pak ya. Akhirnya napas juga enak ya kalau nggak merokok. Sudah 2 bulan ini saudaraku dia bertobat. Jadi saudara, di dalam suatu peristiwa, di dalam suatu permasalahan hidup kita, ingat, kita harus boleh berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga firman Tuhan boleh digenapi, maka kita benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Amin. Nggak gampang sebenarnya, nggak susah sebenarnya saudara menjadi hidup orang Kristen. Kalau kita benar-benar terus mengikuti di jalannya Tuhan. Nah ini pun seperti itu saudara. Kita nggak usah bertanya-bertanya kepada Tuhan, hidup saya begini, kenapa begini, kenapa begitu. Nggak usah begitu saudaraku. Kalaupun kita diizinkan Tuhan di dalam satu permasalahan atau peristiwa, badai ini kan menggambarkan permasalahan. Ini topan saudaraku. Topan itu di atas angin yang biasa. Sampai air itu bisa ditiup, jadi terjadi ombak. Kalau menurut cerita firman Tuhan ini sampai masuk air. Lalu murid-muridnya panik. Padahal ada Yesus di dalamnya. Di dalam suatu perahu itu ada Yesus.
Bukankah di dalam rumah tangga kita juga seperti itu? Rumah tangga kita itu adalah perahunya Tuhan Yesus. Kita yang mengendalikannya. Kita sebagai suami atau kita sebagai ibu. Coba, kalau ada badai di tengah-tengah rumah tangga, ya kan? Ada lagi angin topan tambah, bukan badai lagi. Jangankan piring terbang, ya kan? Penggorengan aja bisa terbang itu. Tetapi saudaraku, kalau kita benar-benar andalkan Tuhan di dalam perahu kita, nggak perlu kita bertanya-tanya, mengapa hidup saya begini, mengapa begitu, mengapa orang lain kayaknya lebih enak. Karena saudaraku, karena saudara menilai dengan kekuatan pikiran saudara, bukan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kalau kita belajar mengandalkan pikiran Tuhan di dalam hidup kita ini, banyaklah bersyukur, pasti kita diberkati. Nggak ada yang amin? Amin. Makanya bersyukur saudara. Kalau yang lambat amin itu kayaknya kurang bersyukur itu. Coba cek saudaraku. Jika kita kurang bersyukur di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, bayangkan berapa persoalan yang kita hadapi, berapa permasalahan yang kita jalani. Apalagi ya nggak usah jauh-jauh lah, saya kasih contoh anak saya aja. Kalau dia tersinggung pun kan anak saya juga kan, nggak mungkin marah-marah kan. Anak saya ini satu yang si Sandi, dia kadang posting hari ini misalnya jam sekian ada di Pulau Gadong, tahu-tahu udah di Tangerang gitu. Perjalanan dia benar-benar kayak map saudara, sana kemari. Itu karena tuntutan kerja. Coba, pernah dia buat di status, waduh hidup ini begini. Udah saya bilang, Bapak sudah mengalami. Karena Bapak sudah mengalami, makanya bersyukur. Kita kalau sudah bersyukur, jadi yang berat itu jadi enteng saudara. Nggak percaya? Coba aja minta masalah. Saudara nggak bersyukur, yang ada kacau iya, berantakan iya. Ya karena kita juga mengalami saudaraku. Waktu kita bertobat, sebelum kita bertobat maksudnya, dan kita sudah bertobat, pengalaman kita kan unik-unik semua. Semua kita pasti unik. Sama sih enggak, cuman pasti unik. Bayangkan saudaraku, di dalam hidup kita dibentuk sedemikian. Ya, kita bukan enggak orang Kristen kan, apalagi kita sudah mengiring Tuhan lah, apalagi kita sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Jangan harap saudara menghadapi badai yang kecil-kecil, itu ditambahin terus, ombaknya makin gede. Percaya atau tidak, nanti saudara akan mengalami. Saya berani katakan ini karena sudah melalui saudara. Sedikit banyak jemaat ini sudah mengetahui mungkin. Dari zaman corona sampai saat ini, kenapa saya bisa hidup bertahan? Bahkan orang memprediksi saya udah gila sebelumnya. Serius. Karena begini Pak, karena peristiwa demi peristiwa yang saya hadapi itu. Wah, ada orang menilai kita, wah si Marbun itu ntar lagi gila itu. Gila. Karena orang menilai dengan pikirannya sendiri. Dia tidak tahu ada Tuhan Yesus di dalam saya. Begitu saya bertahan terus, bersyukur terus, berjalan terus mengiring Tuhan, melayani terus, sampai sekarang segar-segar aja tuh. Sampai anak saya kadang bercanda gini, waduh, waktu kita kena COVID kan 5 orang kita Pak di rumah. Jadi rumah saya itu kita bertujuh di dalam, yang sehat di kamar, yang sakit di luar, maksudnya supaya tidak terkontaminasi kan. Jadi saudaraku, kalau sudah pagi, kita kan berjemur, kita udah kayak ikan sarden saudaraku dijejer pagi-pagi. Anak saya bilang begini, waduh selamat semua, lopis tidak keluar. Bayangkan saudara, aman lopis katanya. Artinya gini, ya kita memang juga jujur aja kan, kita tos-tosan, khawatir ada. Persis seperti murid Tuhan Yesus yang di kapal ini. Ada nggak khawatir saat COVID? Siapa yang nggak ada khawatir dari waktu COVID? Tunjuk tangan. Siapa yang nggak khawatir? Semua kita khawatir.
Jangankan orang lain, istri sendiri aja dekat dengan kita, kita khawatir kan, apalagi orang lain. Wah, ini gimana ya? Bawa damai apa bawa virus ini? Ya kan? Kita curiga semua, sama anak sama orang tua kita sendiri, curiga. Tetapi saudaraku, ternyata itu baru badai, belum ikut topan. Kita nggak tahu topannya kapan datang. Tetapi saudaraku, yang menjadi acuan kita di dalam pengajaran firman Tuhan, biar badai pun yang kita hadapi, persoalan mau besar atau kecil yang kita hadapi, yang pertama saudara, kita tidak boleh khawatir. Amin. Karena kenapa saudaraku? Ternyata saudaraku, kalau orang sudah khawatir, itu timbul dari panik. Orang kalau sudah panik, tidak konsentrasi lagi kepada kebenaran. Karena kebenaran itu kadang bisa dikesampingkan, padahal kebenaran itu bisa menyelamatkan. Contoh lagi, saya kasih tahu saudara. Ini anak saya, perkenalan saya yang namanya, boleh saya sebut ya, namanya Dr. Laung, Kuta Barat. Saya dulu tinggal di Jati Bening ini. Kejadian jam 2 pagi. Anak saya, Sandi, pernah muntaber. Saat itu. Jadi muntaber ini saudaraku, terjadi pada malam hari. Jadi kita kan, pada saat itu memang posisi keuangan lagi memang ya pas-pasan lah. Pas buat makan gitu kan, tapi buat berobat nggak pas. Gitu. Pas buat makan doang. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya bawa ke klinik. Dokter ini saking sudah khawatirnya dia melihat keadaan kalau muntaber itu sangat drop sekali kan, saudara. Dikatakan sama dokter ini obat atau saya rujuk? Saya nggak mau dirujuk, saudara. Dikasih obat dan ini obat terakhir katanya, nggak usah bayar. Bayangkan saudara, itu seorang dokter kalau sudah melihat pasien, dia tahu kan tingkat kritis orang seperti apa. Tapi karena keadaan saudaraku, jam 2 pagi. Dulu ada perumahan klaster, sekarang itu dulu masih kebon. Kita jalan sama istri, digendong. Saya hanya menyanyikan gini, orang lain Tuhan tolong, saya juga. Itu pujiannya saudaraku. Nyampe di rumah, dia udah, saya pikir itu suara terakhir juga itu anak saya. Bapak, katanya, wah inilah mungkin suara terakhir dari anak saya pikir. Tetapi saudaraku, karena kita ada di dalam badai kekhawatiran, saya mencoba mempraktekkan iman saya kepada Tuhan. Saya ambil air putih 1 gelas, saya berdoa begini, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan air ini menjadi obat yang menyembuh. Saudaraku, saya kasih diminum sama dia. Itu juga, saat itu juga berhenti, dan puji Tuhan, itulah yang melayani kami di sini, saudara. Itulah orangnya yang tadi berdiri di sini. Jadi itu saudaraku. Jadi kalau kita saudaraku ada kekhawatiran itu, jangan negatif dulu saudara pikirkan. Artinya saudaraku, kita di dalam kekhawatiran itu andalkanlah Tuhan sebaik-baiknya. Pergunakan iman kita, jangan logika kita. Itu maksudnya saudaraku. Sampai saat ini saya juga berdoa begini di dalam pekerjaan yang saya geluti sekarang sama teman saya ini, tim saya ini. Makanya dia bilang, semenjak saya dengan Pak Marbun, saya kebanjiran order. Bayangkan saudara. Dan jujur, tadinya kami berdua, sekarang berempat. Karena tidak terhandle saudaraku. Ada yang deadline kan harus dikejar supaya ke tempat lain kekejar lagi. Akhirnya dia bilang, saudara, saya senang sama Pak Marbun. Satu saat kita pernah menyelesaikan proyek, akhirnya dia kasih lebih, ya kan? Hitung, selisih gaji sekian. Nih, lebih, saudara. Dan pernah saya berteman dengan orang Batak, pekerjaan yang sama. Jangankan saudaraku kopi segelas kuterima dari dia, ya kan? Yang ada saya mengeluarkan kopi ke dia. Itu perkara kecil, saudara. Saya bilang, saya bukan menjelekkan suku saya ya,
Tapi memang orang Batak itu pintar kalau matematika. Berbagi itu paling sulit. Tapi kalau ngurang-ngurangin paling jago. Tapi kalau sudah di bagian bagi, kita harus doa syafaat 7 keliling. Benar saudaraku, saya mengalami, saya bilang, ini orang sudah saya bantu, memang betul, dia butuh, saya butuh. Tetapi kan kita bisa berhitung, walaupun kita tamat SD kan, tapi tahu juga 1 tambah 1 jadi 2 kan, tahu. Lah ini untung kok, bukan rugi. Medet banget nih orang dalam hati saya. Akhirnya pernah saya cetusin juga kan, berat juga bergaul sama kau, saya bilang. Kau berbagi paling sulit, tapi ngurangin paling pinter. Saya bilang gitu. Banyak kali kau khotbahin lagi saya kan. Ya bukan, saya bilang, kecuali kalau ya, jawabnya apa saudaraku sama saya? Lah kan kita sama-sama kerja. Coba bayang. Kita sama-sama, benar sama-sama kerja. Masa sih dia bos kita istilahnya kan? Kopi segelas berapa coba? Serenceng aja nggak nyampe 10.000. Jangankan sebungkus, serenceng nggak nyampe 10.000. Tetapi sulit saya terima, saudara. Itulah. Jadi kok jadi kesono ya? Kayaknya jemaat GGP ini harus berbagi nih. Harus berbagi antara sesama kita ya. Soalnya begini saudara, entar lagi kan kita Natalan. Ya kan, ini sudah nggak terasa sudah minggu kedua ternyata September, saudara. Kita butuh dana ini bentar lagi. Makanya saudaraku, ini menyinggung juga maksudnya. Supaya yang punya lebih dikit ya sisiri lah. Entar lagi kita Natal, bikin kita ya berbagi-bagi kita kan. Kita yang makan, orang lain juga bisa dapat makan. Pokoknya kita harus pintar berbagi, harus pintar ngurang-ngurangin, ya kan? Jangan pintar mengurangin doang, berbagi jangan pintar. Ya, kita harus balance lah. Ya kan, kalau pembukuan itu begitu kan, harus balance dong, pengeluaran dengan pemasukan. Ya kalau enggak, dari mana kita tahu selisih keuntungan, ya kan? Harus balance lah. Ya. Jadi itulah dulu cerita ke situ. Balik lagi ke kebenaran firman Tuhan. Tadi kita berbicara di dalam kekhawatiran. Di dalam segi kekhawatiran itu, pertama tadi dikatakan, jangan panik. Yang kedua, di dalam kekhawatiran kita, kan muridnya bilang begini, guru, kalau saya dulu kan sebutannya guru, kita aja memang lebih canggih sekarang, panggilnya Yesus, ya kan? Kalau zaman dulu murid, guru dengan murid. Karena dikatakan murid, kalau murid berarti kan muridnya manggilnya ke guru. Jadi, guru, kita binasa nih. Dibangunin, lagi enak-enak tidur dibangunin. Alah, kecil dalam hati Tuhan kan begitu. Dihardik doang saudaraku. Artinya dihardik itu dia hanya cuma katakan, angin, diam. Diam saudara. Makanya orang itu bertanya, siapa orang ini? Kok dia ngomong begitu? Kok anginnya jadi reda? Nah, kita pun begitu kan. Di dalam sakit penyakit yang kita alami, sering kita bukan sakit di sini dikit, di pinggang atau di kepala, makan obat. Ya enggak semua juga penyakit itu obatnya gitu loh. Ada juga faktornya Tuhan. Tadi malam saudaraku, kita ada kumpulan arisan, saya nggak ikut. Karena saya memang lagi nggak enak, lagi digodok perut saya. Tapi saya tahu, wah ini besok pelayanan. Nah, perkatakan saudaraku, saya tepuk saudaraku, iblis, coba ganggu saya. Karena berkaitan dengan firman ini kan, diuji saudaraku saya. Diuji saya. Coba bayangkan, itu dikasih badai kecil, diizinkan Tuhan itu. Tetapi saya perkatakan, engkau sakit penyakit tidak berhak atas tubuhku. Saya katakan demikian. Makanya saudaraku, ya saya mengajarkan bukan anti obat, enggak. Bukan anti dokter, enggak. Saya enggak mengajarkan seperti itu. Tetapi saudaraku, di atas semua yang kita alamin ini, maksud saya, firman Tuhan jelas mengatakan, andalkan dulu Tuhan di dalam kekhawatiran. Andalkan Tuhan. Karena saudaraku, kalau kita tidak memiliki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, percaya, cepat atau lambat, iman saudara akan terkikis menjadi lemah. Makanya kita beruntung dan bersyukur di tempat ini. Ada pembacaan Alkitab setiap hari. Ada yang 2 pasal,
Bahkan ada yang 7 pasal. Maksud kita begini, kalau sudah ada aturan seperti itu kan bukan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak membangun. Itu kan membangun kebenaran. Supaya tujuan gembala di tempat ini itu membangun di samping keimanan kita mengetahui juga apa isi Alkitab ini. Supaya saat orang berbicara seperti saya ini, berbicara di depan, jangan asal main telan. Dia benar nggak sesuai kebenaran atau tidak. Apalagi sekarang ini kan banyak hal-hal yang dipelesetkan. Kita harus hati-hati. Tapi dengan kita belajar, setia membaca dari Kejadian sampai Wahyu, maka di samping iman kita bertumbuh, pengetahuan kita juga pasti ditambahkan. Jadi saudaraku, jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan. Walaupun istilahnya mungkin agak rewel kepala kita ya, mengatakan, waduh baca kitab. Enggak saudaraku, itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, saya tidak panjang-panjang. 2 hal yang perlu kita pelajari. Sebenarnya ada 2 hal lagi, nanti waktunya juga sangat singkat ini saudaraku. Di dalam kekhawatiran kita, jangan panik. Yang kedua, di dalam kekhawatiran kita, andalkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan peganglah janjinya, maka kita akan diberkati. Mujizat terjadi dan pasti terjadi. Ada haleluya? Haleluya. Tim musik, pujian ke depan. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu yang tak besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna rencana-Mu ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kenyataanmu sempurna, rencana-Mu berdamai, aman sejahtera melalui ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami mengerti arti kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat, bahkan yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, yang setiap hari kami boleh rasakan penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pada siang hari ini kami boleh diberkati karena kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi jemaat. Jika ada jemaat-Mu Tuhan saat ini ada di dalam permasalahan, ada di dalam badai pencobaan, sertai mereka Tuhan, tuntun mereka Bapa. Jangan biarkan umat-Mu lemah. Biarlah kesempurnaan-Mu boleh dinyatakan. Sebab Kaulah Tuhan tempat kami mengadu, Kaulah Yesus yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran.
Kami minta Roh Kudus yang bekerja atas di dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengar kebenaran firman, biarlah menjadi firman yang sempurna dalam setiap kehidupan.